Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nova Triwidianto, Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi psikologi kesehatan, yaitu terkait dengan intelijensi atau kecerdasan. Baik, langsung saja ke materi pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian intelijensi atau kecerdasan. Secara umum, intelijensi itu adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Kemudian juga ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai intelijensi. Salah satunya ada David Wessler. Beliau mengemukakan bahwa intelijensi atau kecerdasan itu merupakan suatu kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Sehingga intelijensi itu tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan-tindakan yang nyata, yang mana tindakan tersebut merupakan manifestasi dari proses berpikir secara rasional tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari kecerdasan atau intelijensi tersebut. Yang pertama ada kecerdasan verbal, kemudian kecerdasan numerikal, kecerdasan spasial, kecerdasan penalaran, kecerdasan kelancaran, kecepatan perseptual. Kemudian juga ada kecerdasan linguistik, kecerdasan musikal, kecerdasan matematik, kemudian kecerdasan kinastik, dan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Jadi intelijensi atau kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. Sebagai contoh, ada seseorang yang memiliki kecerdasan dalam bidang angka atau matematik, tetapi di sisi lain dia tidak dapat mengkomunikasikan atau mentransfer ilmu yang dia miliki kepada orang lain dengan baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi atau kecerdasan seseorang. Yang pertama yaitu ada faktor keturunan atau bawaan. Ini merupakan faktor yang paling mendasar. Ini bisa dari keturunan dari gen bapaknya ataupun gen ibunya. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Walaupun kecerdasan atau intelijensi itu pada dasarnya sudah ada sejak lahir, tetapi faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi intelijensi atau kecerdasan seseorang. Teori Tuston yaitu tentang 7 faktor dasar kecerdasan atau multifaktorial. Yang pertama ada verbal comprehension atau kemampuan memahami kata-kata, kemudian kemampuan mengucapkan kata-kata, kemudian ada number atau kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan angka atau matematik. Kemudian ada space, kemampuan ruang. Kemudian ada kemampuan memori, yaitu kemampuan uh, mengingat sesuatu. Kemudian juga perseptual, yaitu kemampuan mengamati ataupun menafsirkan suatu persamaan. Dan yang terakhir ada kemampuan penalaran. Nah, kemudian ada intelijensi dan IQ. IQ ini merupakan suatu singkatan dari intelligence question, yang mana intelligence question ini merupakan skor yang diperoleh dari sebuah alat untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang. Tetapi IQ ini hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf atau tingkat kecerdasan seseorang, dan tidak menggambarkan tingkat kecerdasan seseorang itu secara keseluruhan.
Berikut ada tingkat kecerdasan yang diperoleh dari tes IQ. Yang pertama ada idiot, yaitu dengan skor hanya 0 sampai 19 saja. Kemudian ada bodoh, itu antara 80 sampai 89. Kemudian di atasnya lagi yaitu kategori pandai. Ini dengan skor 110 sampai 119. Kemudian di atasnya lagi ada yang namanya superior, yaitu dengan skor IQ-nya mencapai 120 sampai 129. Kemudian naik lagi ada sangat superior. Ini dengan skor IQ-nya mencapai 130 sampai 139. Dan yang paling atas yaitu ada tingkat jenius, yaitu dengan skor IQ-nya itu di atas dari 180. Nah, kemudian ada yang namanya bakat, di mana bakat ini merupakan suatu kemampuan, suatu kecerdasan yang lebih spesifik, yang lebih khusus, yang dimiliki oleh individu tertentu. Juga ada yang namanya kreativitas, yang mana kreativitas itu merupakan salah satu ciri dari perilaku yang intelijen, karena kreativitas itu merupakan manifestasi dari suatu proses yang kognitif. Menurut Guilford menjelaskan bahwa kreativitas merupakan suatu proses berpikir yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Kemudian tes intelijensi itu hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat konvergen, yaitu tadi kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Selanjutnya ada yang namanya kecerdasan emosional. Menurut Shapiro tahun 1997, beliau berpendapat bahwa kecerdasan emosional itu merupakan suatu kemampuan untuk membantu perasaan diri sendiri ataupun perasaan orang lain, serta menggunakan informasi untuk mengarahkan pikiran dan tindakannya. Kemudian juga ada menurut Cooper tahun 2000, beliau berpendapat bahwa kecerdasan emosional itu merupakan suatu kemampuan untuk merasakan, memahami, menerapkan kepekaan emosi sebagai energi, informasi, dan koreksi dan pengaruh. Kemudian ada fungsi dari kecerdasan emosional itu. Yang pertama yaitu dapat menyadari dan mengelola emosi yang ada pada diri sendiri. Kemudian memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain atau perasaan orang lain. Kemudian selanjutnya mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Kemudian juga dapat sebagai memotivasi diri. Kemudian mampu mengungkapkan perasaan, kesadaran, serta pemahaman tentang emosi dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan emosi tersebut. Dan selanjutnya yaitu kemampuan mental yang membantu untuk mengendalikan dan memahami perasaan diri sendiri, kemudian perasaan orang lain, yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaannya tersebut. Ciri seseorang yang memiliki atau mempunyai kecerdasan emosi ini menurut Goleman tahun 1996, yaitu dapat mengenali dirinya sendiri, kemudian dapat
mengelola emosi yang ada pada diri sendiri. Kemudian juga orang tersebut dapat memotivasi diri sendiri dan mengenali emosi orang lain serta dapat membina hubungan dengan orang lain. Terakhir ada yang namanya kecerdasan spiritual, yang mana kecerdasan spiritual ini merupakan suatu kemampuan memahami diri dan lingkungan, sehingga dapat memaknai kehidupan, juga berkaitan dengan Sang Pencipta. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.